Dalam konteks pengajaran Siti Jenar itu adalah manunggaling kawula kelawan Gusti. Iki masyarakat yang banyak gak paham maksudnya. Kebanyakan pemahamannya itu hamba makhluk isok tunggal dadi siji ambek Gusti, iku pemahamannya. Padahal bukan itu. Maksudnya adalah disebut Esa Tunggal itu la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Ditegaskan di dalam kitab Hikam, yang menyembah dan yang disembah siro dan ingsun Siti Jenar dengan Allah, nama itu enggak ada. Sebab kalau masih menyebut nama iku sik kulit. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama-sama. Terkait masalah proses perjalanan Mi'raj, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha dalam rangka bertemu Allah. Di situ ada sebutan-sebutan alam muhadoroh, kasunyatan ini. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seakan-akan Allah jauh memang, karena kita mandang dari syariat. Dari syariat. Belum lagi mi'rajnya dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, melewati alam mukasyafah. Alam lahut, alam malakut, alam jabarut. Di dalam alam mukasyafah sab langit 7. Oh waduh, lah ngoten nggih. Karena ini mandang dari syariat. Sehingga ada sebutan-sebutan seperti ini. Mengapa ketika saat itu zaman Rasulullah berarti Allah itu jauh dari Rasulullah? Itu punya arti gini, Pak. Siapapun kita, ya, siapapun kita, jikalau belum sampai pada Sidratul Muntaha, Allah terasa jauh, memang jauh. Apa sih Sidratul Muntaha? Kesadaran mutlak kalau sesungguhnya selain Allah itu tidak wujud. Itu loh Sidratul Muntaha. Tapi kalau bayangan kita di dalam syariat di atas sab langit 7, niki cerita sebelum masuk ke Sidratul Muntaha mustawa, Buruk parkir, malaikat mukarrabin parkir. Muhammad, bacalah tahiyat kau. Jikalau tidak membaca tahiyat, kau akan hancur kena beribu-ribu cahaya. Wes, nek didik tauhid lewat ngeten iki tambah bingung, Pak. Temen do bingung, terus ngalami koyo bingung. Padahal itu adalah sebutan dan sah miturut hukum syariat, nggak apa-apa. Akhirnya jatuhnya Allah itu jauh, jauh banget. Padahal aslinya Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Berarti Sidratul Muntaha bukan ndukur, bukan.
Berarti buruk itu bukan jaran yang bersayap, bukan. Iku sanepan. Berarti malaikat muqarrabin itu bukan yang dimaksud, bukan. Bapak Ibu, iki nek kula gelar cara hakikate ning umum. Kula niku akeh sing gegemi ngene. Nek cara kula dibenci pun 24 tahun, Pak. Pun segonjangan. Tahu segonjangan? Melenger. Memang saya dapuknya itu menjadi wayang yang dicaci, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya dicaci, jadi gimana? Bukan apa-apa. Sebab tentang fafirru ilallah, seruan untuk lekas lari kembali menuju kefitrahan pada Allah itu adalah inni lakum minhu nadhirum mubin. Sifatnya saya itu cuman nyampe notok, nggak ada urusan memaksa, ngajak supaya enggak. Nadhir, memperingatkan aja. Mengapa harus diperingatkan? Karena kondisi umat Islam, khususnya pada umumnya umat, kondisi ruhania umat manusia, bittikhadikumul ijlah, ndadekno Tuhan yang bukan Tuhan. Bisa. Terus pertanyaannya tadi, kalau toh Allah itu dekat, apakah Allah itu di dalam diri kita ataukah kita di dalam diri Allah? Dua kalimat itu bagi ahli syuhud yang sudah ada di dalam zona ahad raono bedane, la farqa bainahuma, ora ono bedane. Aku yo awakmu, awakmu yo aku. Tapi bukan berarti aku awakmu itu ada dua. Pelakunya ahad, pelakunya sira yo ingsun, ingsun yo sira. Bahasa loro ini jikalau ada di Su'aul Basyirah menuju Ainul Basyirah nggak apa-apa, ini makom muraqabah, makom Allah itu terasa dekat, ada hamba, ada Gusti. Makanya bahasanya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali engkau. Berarti ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Khalik dan berarti ini ada dua. Wis. Teruskan. Bagaimana keduanya itu hilang? La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Mau tidak mau jalure yang tercepat. Sampai buka Al-Baqarah 54. Cepat. Faktulu anfusakum, patenono dirimu. Bun salah paham loh ya, mulai ngaji gantung, bukan itu bunuh diri. Faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Ngajine ngantuk, mulih tanggepane bunuh di wah kula dikecek polisi, Pak. Bukan itu. Faktulu lepasen rasa pangrasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud, yang menyembah, yang punya karep, yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, lepasen ning atimu. Terus otomatis kalau itu sudah lepas, sudah mati, maka akan muncul itsbat, keakuan Allah yang tidak bisa dengan sebut. Idfin mendemo sira kabeh
wujudaka ing eksistensi Anda, wujud iro pendemen di mana? Fil ardil khumul, ing dalam bumi khumul. Dalam hikam niku berarti pendemen keakuanmu, rasa pangrasmu sebagai makhluk yang ini yang itu hilangkan, baru nanti akan muncul kebenaran. Ini laksana jenengan ini nandur jeruk nek gak sampean pendem wite sampean gelendang noto wae piye saged bagus gini gak bisa. Pohon jeruk menghasilkan buah yang bagus seperti ini sampean lihat karena wite pohonnya mancep di tanah encep no, baru akan memunculkan buah yang bagus. Tapi kalau jeruknya itu wite diuncalkan ya dilemparkan aja nih keramik, dilempar aja di atas tanah, nggak mancep, buahnya seperti ini nggak bisa. Sama jenengan pingin buah kemakrifatan yang sempurna, pendem keakuan diri. Kalau sudah keakuan diri sudah terpendam, maka akan muncul kebenaran keakuan Allah. Berarti di situ apakah diriku ada di dalam Allah, apa Allah di dalam diriku? Sama saja. Siro yo aku yo siro, tapi bukan dua. Sironya hilang, akunya hilang. Makanya dalam tauhid kan ngeten Pak, pendidikan di proses. Pertama la ilaha illallah. Kedua la ilaha illahua. Ketiga la ilaha illa anta. Keempat ana. Niki ni Quran. Syariat thariqat hakikat ma'rifat. Ini. Kita sebelum ke la ilaha illa ana, ingsun Allah, anta Allah, ana makhluk harus hilang dulu. Sirone hilang, siro Allah hilang, ana makhluk harus hilang. Akhirnya jadi ana urip baut. Kalau di sini maka sudah tidak ada bedanya antara siro dengan ingsun, antara saya dengan anta, kau. Inilah maksudnya pujinya qadim ala qadim. Pujinya Allah pada Allah sendiri. Sehingga bisa kami simpulkan, dikatakan makrifat, dikatakan bertemu Allah, itu bukan si hamba bisa bertemu, bukan. Bagaimana mungkin si hamba bisa bertemu kepada Allah? Si hamba statusnya tidak ada, Allah itu ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat, bisa bertemu yang ada? Gak mungkin. Justru yang bisa melihat yang ada, bertemu yang ada, itu sesuatu yang ada sendiri. Isi bingung Pak? Mboten ta? Nek bingung makalah iki sampai empun dibuang, sampai simpen ning lemari. Sampai suatu saat akan membutuhkan ini. Saya ulang, dikatakan bertemu Allah sesuai dengan Quran, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan itu pasti terjadi. Yang dikatakan bertemu adalah bukan si makhluk bisa bertemu Allah. Karena status makhluk itu tidak ada, apa mungkin
perkara yang tidak ada, bisa melihat, bisa bertemu kepada yang ada. Enggak. Berarti yang bisa bertemu yang ada, bisa melihat yang ada sendiri. Dari proses tiadakan dirimu baru akan muncul adanya yang ada. Tambah ngal Gus. Pun rokokan dulu Pak. Nyantai. Kesempurnaan dalam Islam tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Allah mendidik jasmani kita lewat utusannya Muhammad, disebut ilmu syariah. Sehingga ilmu syariah itu mendidik jasmani kita supaya melakukan ibadah-ibadah dengan benar sesuai dengan hukumnya masing-masing. Jasad ini, sehingga ada istilah akhlak yang disebut akhlak istimaiyah, akhlak yang berkenaan dengan hablum minan nas, akhlak yang berkenaan dengan badan. Ini ditata, diajarkan lewat ilmu syariah. Lah, Allah juga menyiapkan thariqahnya yang bernama berbagai macam aktivitas. Contoh sholat, apa syariat ilmu? Berarti kita harus berilmu bagaimana caranya jasmani sholat dengan benar. Orang Indonesia harus menghadap ke barat, ikuti ke barat, harus baca ini baca itu. Ilmunya mana yang menjadi syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat harus dipenuhi. Ini perilaku secara jasmani tapi belum menyentuh ruhani. Siapa yang hanya mentolak mengerti tentang ilmu jasmani saja, ilmu syariat saja, ruhaniah kita mesti loh Pak, gak kita jujur. Waktu sholat lari kemana hati? Padahal coba dibuka di dalam ayat apapun ketika saat menjelaskan tentang masalah sholat, mengapa di situ tidak memakai kalimat fa'ala, kok memakai koma? Kita harus berpikir, walaupun koma itu wazannya fa'ala, koma aslu fa'ala, koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Ternyata jawabannya gini, kalau fa'ala itu hanya melakukan secara jasmani, nek koma sampai rohani. Dalam ayat lain Allah katakan, Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawah, as-sholawah itu ay al-maktubah, sholat yang diwajibkan berarti jasma. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ, ada wawu ataf, wassolatil wusta, itulah sholatnya ruh. Orang Jawa mengatakan sholat daim. Baru ada wakafnya ini. Setelah itu wakumu karena jamak, wakumu maka jagalah. Hal itu berarti as-sholawah dan was-sholatil wusta. Lillahi qanitin pakai ay khosyiin, berarti saya simpulkan wajib khusyuk. Bisa khusyuk bertemu Allah, bisa bertemu Allah. Ruhaniyah jenengan juga ikut salat. Ruhaniyah caranya bisa salat, yuk ada syarat rukunnya, ada syarat sahnya sholat ruhaniyah, rukun sahnya sholat. Mungkin dibuka di dalam kitab Sirul Asrar, ada sholat secara syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Dijelaskan di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani itu,
Ada pandangan sholat itu ada 4. Sholatnya orang syariat, orang thariqah, orang hakikat, orang makrifat. Dan ini benar semua miturut makomnya masing-masing. Walaupun saya gak khusyuk, aku di syariat saja, gak bertemu Allah, benar menurut saya. Tapi belum tentu benar menurut orang-orang yang makomnya sudah di atasnya lagi. Bapak Ibu, aku tanya, jenengan cara sekolah itu pingin ibtidak, hanya ibtidak terus apa pengen sama mahasiswa? Loh terserah jenengan lah. Kalau saya sih aku pengen naik sanawi, naik aliyah sampai mahasiswa. Berbagai macam kita alasan, aku enggak mau ke sanawi, kadung enak di ibtidaiyah. Ya monggo, itu haknya sendiri. Kembali kepada kacamata syariat dengan kacamata hakikat nggak sama. Mana letak nggak samanya? Kalau kacamata syariat itu memandangnya dari segi apapun itu makhluk. Siapa yang melempar? Si makhluk. Karena faktanya melihat makhluk. Benar miturut kacamata syariat. Sekarang kalau kita bicara kacamata hakikat bagaimana? Kacamata hakikat yang memandang aslinya, memandang siapa sebagai isim fa'ilnya, yang berperan aslinya siapa? Allah. Akhirnya ada dalam satu ayat yang melempar bukan makhluk tapi Allah. Tinggal kita mandang dari mana. Kalau mandangnya dari hakikat jelas imannya pada Allah, pada Sang Ahad, Sang yang tunggal. Terus sekarang gini, ini sifatnya biar cair Pak ya, biar cair, jangan menyalahkan satu dengan yang lain, biar cair, biar sinkron. Umpomo di dalam diri secara fakta mukhadoroh kasunyatan ini si A tidak ada Allah di situ, apa bisa melempar sendiri? Oke, bisa diterima manakala dari pandangan hakikat. Sekarang tak balik. Jikalau Allah tidak menyatakan wujudnya berupa nurullah, yaitu dunia saisine, bagaimana cara Anda untuk melihat Allah? Nyun sewu, kalau tak melaku ada bayangan nggih? Istilah bahasa bayangan ini adalah nurullah, cahayanya Allah, dunia saisine. Laksana saya wujudnya Allah. Ketika saat saya berjalan ke arah depan, bayangan ikut enggak? Saya ke belakang ikut enggak? Terus aku bertanya, apakah bayangan bisa bergerak? Jikalau saya tidak bergerak. Kalau ini secara akal bisa jawab, oh ya nggak bisa. Oke. Jikalau si makhluk tidak ada, tidak melempar tadi ya, apakah Allah bisa melempar? Bundeli pun gini loh Pak, bagaimana caranya menyinkronkan itu?
biar antara hukum syariat itu tidak tabrakan kontradiksi terhadap hukum hakikat. Gini Pak, jadikanlah hukum syariat sebagai hakikat, jadikanlah dunia ini menjadi akhiratmu. Jenengan akan bisa menjadikan dunia menjadi akhiratmu, syariat menjadi hakikatmu, manakala Anda mau tidak mau, la buddha, ora kena ora, alias wajib meniadakan dirimu baru ketemu. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Qasas ayat 56 tentang masalah hidayah. Ya, Allah berkata begini. Kalau gak 56, 65 berapa itu? 56 ya. Al-Qasas. Mungkin sampai terbelalak, mungkin ningali ayat ini. Sebab menurut saya ayat ini menohok. Tahu menohok nih? Ngagetno. Tak pandangin dugi syariat ya bingung, tak pandangin dugi hakikat itu belum mudeng. Saya lihat dari tafsir muhakamah, ngelok nondas, musing no kepala. Saya lihat dari tafsir mutasabihat, kula bingung. Tolong dibuka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Iki Allah dawuh, innaka, ka kembali kepada langsung Rasulullah, gak tember-tember. Tahu nggak tember-tember? Gak main-main. Langsung pemimpin kita, Rasul kita, sebagai pemegang wahyu. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad, iki Allah yang dawuh loh ya, iku la tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai, orang dekat. Siapa orang dekat? Anak, istri beliau, para sahabat. Kita yang ada di syariat kaget Pak. Allah berkata terhadap langsung Rasulullah bahwasanya beliau tidak bisa memberikan petunjuk. Makanya ayat ini tak lebokno saya masukkan tafsir muhakamah ndas kula ngeluh. Karena apa? Karena saya meyakini bahwasanya beliau Rasulullah yang memberikan petunjuk. Sama dengan faktanya kita yang melempar. Nah terus kalau bukan Rasulullah siapa yang memberikan petunjuk? Walakinnallaha, lan tetapi ini, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk, yahdi kang aweh petunjuk sapa Allah man terhadap wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah iman. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah terhadap orang yang Allah kehendaki. Mohon maaf loh, sekali lagi mohon maaf. Kita kalau melihat kacamata syariat, ya Rasulullah, faktanya di lapangan itu yang memberikan petunjuk. Gini mboten? Ini memang kelas kita di syariat.
jikalau kita berdiam diri terus di situ, tidak naik kelas, tabrakan terus dengan ayat ini. Tabrakan, Pak. Nah, terus maksudnya walakinallaha yahdi may yasha itu yang bagaimana? Fakta secara realita itu Muhammad yang memberikan tausiah, yang memberikan petunjuk, pengajaran, bimbingan. Tapi kok menurut ayat ini kok Allah? Ternyata Bapak Ibu, di dalam diri beliau itu ada Allah. Oleh sebab itu, jikalau jenengan melihat hidupnya, melihat yang fitrah, yang maha suci dalam diri beliau Rasulullah, maka ketemu, oh iya sumbernya dari itu. Ingat, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Amaliyah apapun, ibadah apapun, itu enggak manfaat jikalau ibadah itu tidak disertai ikhlas. Itu laksana ibadah itu seperti patung yang berdiri, tidak bisa apa-apa. Bisanya apa-apa ya dikasih roh. Patung kuwi mau istilah jasad ya dikasih roh. Lah roh amal iku apa? Wa arwahuha utawi piro-piro roe amal iku wujudu sirril ikhlas fiha ing dalem amal. Roy amal iku rahasiane ikhlas. Buka di hikam. Lah rahasiane ikhlas iku apa? Maksudnya sirul ikhlas adalah cahaya makrifat yang ada di dalam hati. Lah cahaya makrifat itu datang prosesnya dari zikir prosesnya dari pendidikan hakikat la ilaha illa anta, munculnya sirul asr, baru ketemu. Akhirnya tak simpul nih, ikhlas iku rarumongso kalau kita yang melakukan, baru ikhlas. Si A, si B, si A kerja, si B yang tidak kerja. Apa mungkin si B itu minta upahnya? Enggak, karena tidak merasa melakukan. Bapak Ibu, Rasulullah lewat hadis sahihnya mengatakan, saya tidak diutus di bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Akhlak yang dimaksud adalah istimaiyah ambi ilahiyah, hablum minan nas dan hablum minallah. Jasmani hablum minan nas, rohani langsung hablum minallah. Jasmani syariat, rohani hakikat. Dong. Akhirnya ketemu, oh iya yang melempar iku Allah. Tetap secara dohiriyah ngomong yang melempar manusia, tapi iman di dalam hati jenengan hakikatnya aslinya itu Allah, baru ketemu. Oh no, akhirnya jadinya begitu. Pun ngoten-ngoten aman, Bu, aman, nggak tabrakan. Itulah yang kumaksud. Oleh ngomong aku di depan manusia mesti menerka aku makhluk, tapi aku di dalam hati jenengan adalah akunya Allah. Enggak apa-apa, boten masalah, yaiku sempurna pun sempurna. Tapi dua kacamata ini tidak akan pernah bisa ketemu manakala jenengan ini tidak memberikan yang namanya netralisasi. Apa netralisasi? Wasilun,
mboten saged ketemu. Makanya orang syariat dengan orang khos mboten saged ketemu, Pak. Karena orang khos itu hanya pakai aslinya, mandang Allahnya. Terus orang syariat kita itu mandang makhluknya, nggak iso ketemu. Dimanapun mesti gelut, tabrakan terus. Ben iso ketemu di tengah-tengah saja, di tengah. Yo kanan, yo kiri, yo kiri. Makanya Pak Dalang itu gak tumon ngencepno wayang iku mau hanya golongan ngamar kotok. Ngastino nggak cincep no. Tapi setelah lakoni selesai, wayangnya didadekno satu di dalam satu kota, dan tidak ada yang berbaju. Itu pun nggak ada yang hamil, gitu ya. Tumon wonten wayang meteng. Artinya apa Bapak Ibu? Sing apik sing elek tetep balik nang Gusti Allah. Kalau konsepnya sudah ke akhirat, maka khairihi wa syarrihi minallah. Pasti niku wong sudah tidak ada kok selain Allah di dalam dirinya, maka mana Allah jelek? Nggak ada Allah jelek. Semua Allah itu jaiz atas kewenangan sifatnya sendiri. Bapak Ibu, justru ketika saat kita masih ada pengakuan itulah nanti akan muncul yang namanya hukum hisab. Hisab itu apa? Dihitung, ditimbang antara jelek dan baik. Mengapa harus dihitung? Karena ngaku-ngaku. Istilah dompet Pak nyun sewu dalam tas kula nek gak ana duwike mosok kula ngitung. Mboten mungkin lah, berhubung kosong ya gak mungkin ada hukum menghitung. Makanya ada golongan besok itu bighairi hisab. Itu siapa sih sebenarnya? Pandangan hakikat itulah para kekasih Allah. Kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Cirinya kekasih Allah itu pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah tidak ada iman selain Allah itu wujud. Selain Allah, termasuk dirinya ya. Selain Allah itu punya kehendak, selain Allah itu yang melempar, selain Allah nggak ada. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ilah wallah ta'ala. Yang muncul dalam keimanan hatinya hanya Allah. Yang ketiga, tatmainnul qulub, hatinya selalu damai. La khaufun alaihim walahum tidak mudah takut walaupun jenengan miskin, tidak akan mudah takut walaupun jasad sampai ikiman lahiriah kaya, lahiriah jasad sampai punya jabatan, nggak takut hilang. Karena Anda sudah tahu semua adalah walillahil masyriq wal maghrib, semua milik Allah, milik Allah. Aman pun hati nek seperti itu. Jadi Bapak, besok itu memang di dalam kategori yaumil akhir, adanya surga, adanya neraka, secara syariat wajib beriman. Ada. Kita melihatnya konteks dari syariat, seperti adanya dunia seisinya ini. Sama, tinggal hati kita memandang dari mana. Kalau kita memandang dari sisi hakikat, surga itu apa, neraka itu apa, hakikat beda dengan pandangan syariat. Kalau syariat belum terjadi karena belum yaumil hisab, belum yaumil qiyamah, belum yaumil hisab, belum yaumil yub'ats, hari kebangkitan, hari penghisapan, belum. Secara syariat berarti besok.
Kalau hakikat sudah di dunia ini. Mana hari kiamat? Hancurnya semua selain Allah di dalam diri jenengan. Itulah nafi itsbat. Tahalli menuju tajalli. Wis hancur, itulah kebangkitan akan datang. Artinya kebangkitan ruhaniyah kita yang tadinya tenggelam di dalam budaknya nafsu bangkit. Kebangkitan jiwa dari matinya jiwa, matinya ruh ini, budaknya hawa nafsu sekarang menjadi budaknya Allah. Hisab, mana yang dihisab? Wong jenengan sudah gak ngakui, masa sih Allah akan menghisab dirinya sendiri? Gak mungkin toh? Gak mungkin. Makanya ada keterangan siapakah golongan-golongan yang bighairi hisab besok itu? Jawabannya dialah para kekasih Allah. Kekasih Allah dari unsur Rasul, dari unsur Nabi, dari unsur wali Allah. Itulah disebut kekasih aulia. Jamak dugi wali, berarti maksudnya wali adalah kekasih. Pertanyaannya, sudahkah dalam hatimu hanya ahad yang kau jadikan kekasihmu? Kau usah dijawab dalam lesan, jawablah dalam hati masing. Kalau sudah, maka saya quluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin amin. Jadi malaikat ini gak wani arepe nakoki marobuka. Malaikat arepe ndi karcismu mlebu swarga, gak ada. Dihisab salate enggak. Jadi malaikat disuruh Allah mengatakan udkhuluha, rupane ucapan udkhuluha, do mlebu sira kabeh ha ing rahmat syariate jannah bisalamin aminin kelawan slamet santausa. Berarti enggak ada penghalang. Kaya secara jasmani tidak menjadikan kekayaan itu sebagai hijab hati jenengan pada Allah. Alim dalam diri jenengan, tapi kealiman Anda tidak menjadikan hijab pada Allah. Sebab di dalam hikam Allah, Syekh Ibnu Athaillah dawuh, ono kalane orang terhijabi dengan Allah itu yahjubuhum biulumihim, yahjubuhum biibadatihim, yahjubuhum biamwalihim, terserah. Berarti selain Allah itu sebagai hijab kita pada Allah. Tapi jangan diartikan Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu. Jangan. Kita yang tertutup. Ditutupi apa? Ditutupi kita sendiri. Dengan bentuk wujud kita. Aduh, ngeluh. Pun kembali kepada pertanyaan Pak ya. Secara syariat di dunia berlaku, secara hakikat juga berlaku. Sesuk akhirat miturut orang syariat yang berlaku wujudin di surga neraka. Surga itu kan ya makhluk toh, neraka ya makhluk. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Sederhana. Sing sapa wonge nalikane ning donya ora enek nyeketokne Gusti Allah mesti surga. Nek sik nyeketokno Allah mesti neraka. Wis. Barometernya ada di situ. Buka surat Luqman ya, surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Surat. Buka lagi dalam surat Al-Isra. Imam Luqman. Surat Al-Isra ayat 72. Bagaimana Allah berkata?
Barang siapa saat di dunia mata hatinya, ruh ini masih buta pada Allah terus mati, maka di akhirat pun buta. Balik itu gak iso tekan roh mati. Apa sebab mata hati kita buta pada Allah sehingga Allah itu tidak hakul mubin? Karena terhijabi, tertutup oleh sesuatu tadi. Makanya Pak, sebelum kita tinggalkan dunia, kalau hati kita masih tergolong hati yang buta pada Allah, lekaslah berupaya untuk ada tindakan bagaimana hati ini tidak buta pada Allah, alias sedang cepat makrifat pada Allah. Lekas bertemu Allah. Caranya bagaimana? Sederhana, buka surat Al-Aliyah 110 itu surat apa? Yang terakhir. Al-Kahfi, leres. Buka dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Untuk bertemu Allah sederhana sekali. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, ini untuk semua agama. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, untuk bagi umat Islam, rabbihi ay Allah. Hanya 2 syarat. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Lakukanlah tindakan ruhaniyahmu untuk perbuatan yang baik. Mana perbuatan baik? Perbuatan yang tidak mendolimi diri sendiri. Itu tadi zikir khalwat yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik. Lah ini, jangan pernah menyekutukan Allah ketika saat jenengan beribadah dengan apapun. Jangan. Artinya jangan sampai muncul di dalam hatimu rasa rumongso atau iman bahwasanya selain Allah yang melakukan. Bagaimana caranya bisa tidak seperti itu? Khalwat dzikir sirul asrar digedhek nih. Baru ketemu. Pun 2 syarat tok ini. Baru jenengan akan ketemu terhadap Tuhanmu. Umat Islam Allah. Umat yang lain disebut lainnya Allah. Terserah, nggak ada masalah. Pun ini Bapak Ibu, kita di dunia masih ada kesempatan untuk berbenah diri sebelum kita itu dipanggil dalam satu kepastian, yaitu kematian. Urusan jenengan kali kula tidak mau seperti itu, itu hak jenengan. Apa hak saya untuk menyalahkan? Gak ada. Tadi sudah saya katakan, fafiru ilallah, tentang kembali lekas berlari menuju Allah itu bagi saya inilah minhu nadir, hanya memberikan peringatan aja, menyampaikan, menyerukan, terserah untuk mau atau tidak. Itu bukan urusan saya. Mengapa saya harus katakan? Itu karena memang nyatanya katakan Allah. Yang menyatakan itu Allah, bukan saya. Itu kalau Anda mau memandang dari sisi hakikatnya. Kalau memandang dari sisi makhluknya, ya pikir-pikir. Aku lu klason gak kenal, biografinya yo gak kenal. Bos aku takok-takok wong Mojokerto, ternyata iku tahu gendeng wong iku. SD gak lulus. Nggih Pak, saya SD gak lulus. Nggih. Kalau awet cilik niku abah didik kula niku mung ning pondok salaf tok. Nggih. Di sekolah SD yoga, SMP yoga, SMA yoga. Jadi sekolah diniyah, ibtidak, sanawi, aliyah.
cara bahas bab masalah umum kula niki bawodho ora iso apa-apa bahas ilmu umum karena memang tidak begitu dipelajarkan pada kami. Makanya SD kula gak lulus, mohon maaf. Jadi kaya bahasa teori fisika, teori biologi, teori IPS ilmu bumi nol bodol saya tahu nol bodol nol bodol orang ngerti balas. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ulasan kita tentang syariat untuk menuju makrifat itu memang proses perjalanan, Pak. Tergantung kita mau ndak untuk ke situ. Jikalau jenengan itu mengharapkan kesinkronan antara jelek dan baik, itu nanti itu ya datangnya dari Allah. Wajib jenengan itu sampai ke akhirat, wajib jenengan itu sampai ke zona musyahadah, baru di situ nanti dong. Kalau tidak, itu tadi gontok-gontokan kacamata syariat dan kacamata hakikat, karena nggak sama pandangannya. Nah nanti kalau sudah sampai di akad, hakikat syariat sudah tidak ada. Nama-nama sebutan itu tidak ada. Yang ada cuman yang ada itu Anda tidak akan bisa menyebut, karena Allah menjelaskan wujudi aku itu laisa kamislihi syai'un. Ya sudah. Makanya saya katakan siapapun kalau sudah di zona itu hatinya pasti gila pada Allah. Hatinya yang gila, bukan harus jasmaninya itu gila jalan-jalan, enggak. Kalau sampai jasmaninya gila berarti ku majeduk jadapun niku makomin yang makom khos. Ya udah, anak istri secara fisik ditinggalkan, semua pergaulan ditinggalkan, sudah gak gembul manusia, gak gembul apapun, udah. Itu namanya jadab. Tapi kalau diletakkan khawasul khawas, beda lagi. Seperti Rasulullah dan para tabi'ina sholihin, membawa 4 sifat: sidik, fatonah, tablek, amanah. Makanya ning Indonesia, mohon maaf, aku nyinggung titik, tidak akan pernah selesai namanya korupsi, nggak akan pernah selesai. Masih ada polisi, ada hukum, KPK, BPK, inspektorat, halah, gak mari ini kata zurtumul makobir donya diringkes, tsunami diringkes, kiamat buyar pun mari. Bisa nih mari, semua pejabat itu hatinya harus bertauhid, menuju ke esa baru selesai. Dalam konteks pengajaran Sesiti Jenar itu adalah manunggaling kawula kelawan Gusti. Iki masyarakat yang banyak gak paham maksudnya. Kebanyakan pemahamannya itu hamba makhluk isok tunggal dadi siji ambek Gusti. Iku pemahamannya, padahal bukan itu. Maksudnya adalah disebut esa tunggal itu la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Ditegaskan di dalam kitab Hikam, yang menyembah dan yang disembah, siro dan ingsun Siti Jenar dengan Allah, nama itu enggak ada. Sebab kalau masih menyebut nama iku sekulit jopo la ibsorun, yang menghadap, yang melihat, itu enggak ada, fana.
tadinya disebut salik yang suluk. Wa mubsarun yang disembah, yang disebut nama Allah itu sudah nggak ada. Yang dilihat yaitu Allah itu nggak ada. Wa basarun, mata untuk melihat juga fana. Terus yang ada siapa? Inilah keterbatasan akal manusia menerjemahkan dari makalah yang ada itu Allah. Wah, aku golek Allah. Allah nggak ada, yang ada itu Siti Jenar. Lagi itu toh. Bagi si Siti Jenar, nama makhluk ambek nama Tuhan Allah itu sudah nggak ada bedanya. Artinya nggak ada bedanya, pelakunya satu, tunggal. Bukan Allah, bukan Siti Jenar. Makanya jawabannya tidak ada Allah di sini, yang ada Siti Jenar. Diwalik sekarang, aku cari Siti Jenar. Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Bingung kan ini? Diuntel-untel memang ben bingung dhisik. Saya katakan, selama masih bisa disebut, itu bukan sejatinya Tuhan. Masih ada sebutan, itu bukan sejatinya tuh. Biar gampang untuk nuju sesuatu yang tidak Anda bisa sebut. Wong Jawa ngomong urip, wong Islam ngomong Allah, wong Hindu ngomong Sang Yang Widi, orang Nasrani ngomong Allah. Biar gampang untuk menuju dan bertemu yang memiliki nama itu lewat nama. Makanya di dalam syariat, dalam Islam, mengapa harus ada syariat? Mengapa ada harus thariqah? Mengapa ada harus hakikat? Pelajarannya mengapa harus ada makrifat? Disitulah Pak. Karena proses kita aslinya minallah, kembali pada ilau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jasad Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Roh kita dari Allah lewat Nur Muhammad, nanti yo harus bisa kembali pada Allah. Kita asalnya fitrah, artinya fitrah ruhaniyah belum bercinta terhadap kesenangan dunia. Waktu zaman nukot goib sampai akil balik, wis iki makna fitrah. Artinya fitrah ruhaniyah kita belum ada selingkuh terhadap selain Allah. Ketika saat kita dewasa akil balik baru mulai kita selingkuh, bercinta pada selain Allah. Sama sejarahnya Nabi Adam nggih ngoten, waktu ana surga cintane nang Allah kemawon, hanya pada Allah. Ngomong dam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau mendekat itu, pohon itu, jikalau kau ingin terus tetap di surga. Tapi mengapa pada saat itu iblis nggodha akhirnya Adam keprosot? Nggih mboten? Niku proses Pak. Innalillahi. Sekarang yang terpenting wa inna ilaihi, itu yang terpenting. Kita gak usah gegeran pinter-pinteran ilmu, ya tak? Pinter sugi-sugian dunya, dukur-dukuran jabatan, gak penting itu. Sing penting bagaimana kita di dunia ini bisa wa inna ilaihi, wis itu ae. Tapi ngeten ya ayati Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul, ngoten bagi siapa yang hatinya bermegah-megahan dengan duniawiyah, dia akan lalai terus pada Allah. Hal itu terjadi hatta zurtumul, sampai mati, ya naudzubillah. Jadi Bapak niku leres miturut kalam ning maksude kula jejerke
Itu maksudnya ahad. Allah dengan Siti Jenar itu sebutan, dan itu tidak ada bedanya di dalam keruhaniannya Siti Jenar, karena keduanya itu nama itu sudah tiada, sehingga tidak ada bedanya di antara dua. Seperti pertanyaan yang pertama tadi loh, apakah Allah ada di dalam diri kita, apakah kita yang ada di dalam diri Allah? Kalau disebut ahad tunggal, itu nggak ada yang lain, Pak. Nggak ada yang lain. Berarti pelakunya cuma tunggal. Inilah kalau kita melihat sifat wajibnya Allah, pertama adalah wujud. Lawannya wujud adam. Adam itu tidak wujud, dan tidak wujud itu menjadi sifat wajib makhluk. Kita mengatakan wujud makhluk ini karena pandangan syariat, diwujudkan oleh yang wujud. Prosesnya kan gitu, ya dah. Oke, iki nggak salah. Cuman kalau kita melihat aslinya yang wujud siapa, itu sebagai sifat wajibnya Allah di sifat nafsiyah. Nanti ada sifat ma'ani. Ini yang sering kita rampas. Kudrat, rumangsa kuat, iradat, kehendak, ilmu, ngerti, alim, ya dah. Terus hayat, hidup, kita merasa urip. Terus apa? Hayat, sama, merasa kita mendengar, bisa mendengar, basor, melihat, kalam, berbicara. Kalau itu jadi sifat wajib Allah, lawannya 7 itu apa? Kalau sama, budek berarti. Lah budek itu jadi sifatnya wajib kita sebagai manusia. Tapi mengapa kok kita dengar suara lagi itu kan? Ya kudu ditafakuri, dingen-ngen. Akhirnya manusia dibagi dua. Satu manusia yang merasa dirinya yang mendengar, berarti duduknya di taholli. Ada manusia itu sudah tidak merasa dirinya yang mendengar, tapi yang maha mendengar. Dalam suara, dalam telinga itu ada sifat sama, dalam sama itu ada hidup. Itulah sebetulnya. Maka dia duduk di tajalli. Menurut saya kalimat Siti Jenar itu benar, tapi membahayakan. Sama dengan jenengan waulo, yakin kalau semuanya datangnya dari Allah, belanja dari seorang suami itu dari Allah, tidak dari suami makhluk. Akhirnya mengatakan, ya Allah, bojoku minta uangnya. Nah, ini benar iman hati jenengan, tapi bahaya ketika diucapkan di lisan. Al-halat pernah terjadi. Ana al-haq, saya adalah kebenaran, saya adalah Allah. Beliau memakai dalil surat Toha ayat 14, innani anallah. Dia berkata, ana al-haq la fi jubati illallah. Tidak ada di dalam sarungku, jubahku itu, gamisku, kecuali Allah. Ini karena al-khalat itu sudah kefanaan selain ahad. Kita yang belum paham di situ akan pasti menuduh al-khalat, mengikrarkan diri sebagai itu Tuhan, akhirnya dipenggal. Lah saya mulai tahun 2000 sampai 2014 saya proses, Pak. Tadi contoh masalah apa? Masalah itu surat Al-Qasas tadi. Kalau yang memberikan petunjuk itu bukan makhluk beliau Muhammad, tapi Allah. Itu biar sinkron bagaimana? Allah menzahirkan wujudnya berupa hidup di dalam kanjeng Nabi.
tapi bukan Kanjeng Nabi iku sejatine Allah. Maneh sampean buka di dalam surat Az-Zumar ayat Az-Zumar ayat 44. Iki malah ekstrim maneh iki. Mpun kaget sampean. Iki menyinggung masalah syafaat lho ya. Masalah syafaat. Ngene ayatnya. Ini tentang syafaat yang selama ini kita kan meyakini bahwasanya syafaat itu milik Rasulullah. Yang bisa memberikan syafaat itu adalah Rasul. Oh, monggo. Az-Zumar ayat 44 dibuka. Kul lillahi syafa'ah jami'an. Kul, katakan Muhammad, ini Allah merintahkan langsung terhadap Rasulullah. Katakan Muhammad tentang syafaat. Dasmudi lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafaatu utawi pertolongan. Asyafaatu pertolongan dalam hal apapun, Pak. Jenengan disyafaati Allah, ditulungi Allah bisa sampai di sini. Jenengan disyafaati Allah bisa mengangkat rokok, bisa mengangkat air minum, akhirnya bisa meminum. Hilanglah rasa haus akhirnya. Itu syafaat semuanya. Apa asyafaatu utawi syafaat jami'an kelawan sekabehane Muhammad, katakanlah bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah, milik Allah. Pun, mengapa harus ada keterangan bahwasanya syafaat itu milik Rasulullah? Yang bisa memberikan syafaat itu hanya Kanjeng, karena kita memandang makhluknya, Pak. Pandangan syariat juga salah, karena melihat makhluknya. Kalau kita tetap melihat makhluknya, pandangan kita syafaat itu milik Rasulullah dan yang memberikan Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Rasulullah pernah mengatakan, Al-Kahfi ayat 110 tadi, kul, katakan Muhammad, nopo Gusti ingkang kula katakan terhadap umatku, innama ana basarum mislukum, sesungguhnya aku Rasulullah Muhammad iku basyar, manusia, mislukum, sama dengan kau. Artinya ayat ini, jangan kau sembah aku, jangan kau puja-puji aku, sembah puja-pujilah siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah mendidik kita seperti itu. Aku tidak bisa mensyafaati awakmu, yang bisa mensyafaati adalah Allah. Oleh sebab itu ikuti pada aku, sebab ajaranku itu tidak menyembah makhluk, tapi menyembah, memuja, memuji hanya pada Allah. Itu Rasulullah. Biar sinkron ini loh Pak, syafaate Allah diletakkan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, terus diberikan terhadap umat. Sama dengan nyun sewu, saya ngelak, syafaate Allah ditaruh di air, akhirnya ketika saya minum hausnya hilang. Tapi jangan beriman bahwasanya makhluk ini yang menghilangkan, bisa menghilangkan rasa haus. Jangan. Hati jenengan imani tetap satu, hanya pada Allah. Ya bunaya, wahai anak putuku, la tusyrik, jangan pernah bila kuwi itu menyekutukan Allah. Sebab inasirka sak temene menyekutukan pada Allah, mengadakan iman selain Allah, ikulah zulmun adzim. Mbah buyute dosa, mbah buyute gelap, iku jenenge peteng dedet, gelap gulita. Surat Luqman ayat 31, ayat 13. Luqman itu surat ke-31, ayatnya ayat 13. Beliau berpesan anak putune, termasuk Nabi Musa, ya tak, dipesani anak kabeh itu, dipesani anak putuku, janganlah kau sekali-kali menyekutukan Allah.
artinya mengadakan iman selain Allah, yaitu makhluk. Sebab jikalau itu terjadi, inna syirka iku la dzulmun alim, banget kesalahannya. Ya udah, tergantung dikembalikan pada kita. Apakah kita masih tetap dalam hati ini ada iman selain Allah atau tidak? Kalau ada ya resikonya sendiri, kalau tidak ya akibatnya yang kok diterima konsekuensinya masing-masing. Ingat Pak, hidup di dunia itu laksana mampir mobil sebentar. Setelah kematian itulah kehidupan yang abadi. Tinggal pertanyaannya, kita buta atau tidak? Mengapa kita harus buta pada Allah? Ketika di dunia qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah, kita nggak mau untuk bertemu Allah. Ini persoalannya. Inginnya ruhaniyah itu selalu bertemu pada selain Allah. Terus yang tidak buta, mengapa qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sehingga sholatnya selalu bertemu Allah, bahagialah dia. Sekarang tinggal pilih kita mau apa enggak. Yang jelas gini Pak, carilah agama yang mendidik rohaniahmu untuk menuju akad. Udah. Mana di antara beberapa agama yang mendidik hal itu? Yang jelas saya tidak ragu lagi, Islam ada, dinut tauhid. Selain daripada Islam aku juga nggak ngerti, karena saya dilahirkan secara syariat dari orang tua yang syariat Islam, otomatis. Yang saudara saya di Nasrani, apakah ada pendidikan tentang ketuhanan menuju ke akad? Monggo lanjutkan. Yang Hindu Buddha ada nggak? Silakan, nggak masalah. Cuman jikalau tidak ada, ya mohon maaf, cuman saya mengingatkan saja, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Jangan pernah kau mati dulu sebelum kau itu menuju ke akhirat. Wis titik. Apapun agamamu, apapun benderamu, jangan pernah sebelum meninggal Anda itu belum menjadi kekasih Tuhan. Wis titik. Belajarlah ilmu sejati atau sejatinya ilmu. Dulu sekitar tahun 74 kami sudah dididik oleh orang tua tentang ilmu sejati Pak. Mohon maaf, dan ilmu itu tidak kontroversi dengan dinut tauhid, cuman bahasanya bahasa Jawa. Menurut kami tidak ada kontradiksi. Betul, menurut kami. Karena semua inti pengajarannya adalah untuk mengesahkan pada Allah. Makanya wong Jawa biyen nyebut Gusti Allah. Ngomong Gusti Allah itu angel. Gusti Allah maksudnya adalah masuk pada akad, Sang Yang Tunggal. Otomatis terlepas pengajaran ini dengan ilmu syariah, artinya tidak mengajarkan tentang ilmu syariah dulu Pak. Bapak Ibu, itu pendidikan rohaninya memangnya. Ketika kita masuk ke ranah kitab suci umat Islam Al-Quran, maka di situ ada firman Allah yang tercipta, ayat Allah yang tersirat dan yang tertulis. Antara yang tercipta dan tertulis itu ada tersirat. Dulu Pak, mungkin jenengan sing sepuh-sepuh pernah ngalami, saking orang tuanya sendiri-sendiri diajarkan belajar ilmu tentang alam.
tafakur tentang alam, sebetulnya menuju ke akad. Tapi berhubung pengajarannya ilmu terbatas, gitu, selalu memakai bahasa isyarat, sanepan, ya ora mudeng-mudeng. Contoh air tadi, ini alam, air ki alam. Tapi di sini ada pendidikan, ada pendidikan. Kalau mohon maaf kalau kita bahasa di sini menyebutnya air Indonesia. Kalau Arab maun, air. Mungkin di Indonesia sendiri, di Jawa banyu. Di Bali tadi apa? Namanya beda-beda, enggak masalah. Sing penting ketunggal. Substansi dan makhul syahidnya adalah ini. Urusan nyebutnya apa, monggo kerso sah-sah saja miturut syariate dewe sendiri-sendiri, enggak masalah. Rasul mulai zaman sinten Nabi Adam versi Islam sampai Muhammad syariatnya beda-beda, Pak. Dulu Nabi Adam syariatnya nikah itu tidak boleh sekandung selahiran, nggak boleh, harus beda lahiran. Contohnya Qabil dengan Habil, itu memang sekandung tapi beda lahiran, ijol-ijolan. Sekembarane Habil ikut dinikah ambek Qabil, sekembarane Qabil dinikah ambek Habil, enggak boleh. Sak kandung terus sak kelahiran enggak boleh. Nek syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad beda toh? Beda. Cara sholatnya juga syariatnya beda-beda. Enggak usah gegeran karena situk nang masjid, situk nang purel, situk nang kok pura. Mohon maaf. Pura. Ya. Nggih, leres nggih pura nggih. Mohon maaf. Karena saya dulu iku soboen nek purel, Pak, kula. Nggih. Jadi apalagi dari kepala desa ngeten iki, dijaki kanca-kanca, Gus, ana mening ngoten. Budal. Apa? Dituhankan. Ngoten lho. Beda dituhankan. Yang nang gereja silakan nang gereja. Yang terpenting saudara-saudara saya ke masjid, yang nang pura, nang ke gereja, semuanya hatinya bertuhan, nggak ada masalah. Semua rasul dan nabi itu sampean buka kalau di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Loh, yang terakhir loh. Muhammad dalam Gusti, aku ini orang tahu, tidak pernah mengutus utusan sebelummu itu kecuali semuanya harus mengemban, mengajarkan tentang keesaan. Ana, anta sudah, huwa sudah, Allah sudah. Artinya sudah tidak fanatik dengan Allah. Boleh dengan sebutan apapun, seperti air tadi lho Pak nggih. Huwa anta, satulah ke ana itu ahad, ya sudah, air tok, hanya air lah itu. Bapak Ibu, berarti setiap rasulnya siapapun membawa ketuhanan, ajaran yang mendidik untuk mengesahkan Tuhan. Kalau sudah ke ahad, ke esa, maka tidak fanatik dengan nama.
Jadi gak menyalahkan yang mengatakan Sang Yang Widi, enggak. Sang Yang Sekerta juga tidak. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Allah, enggak. Yang Allah, enggak. Kalau sudah diangkat. Kalau belum Pak, mohon maaf. Kalau rukuni. Sehingga mengapa Indonesia negara satu tapi bangsa-bangsanya banyak sampai detik ini masih kokoh? Karena ketuhanan yang maha estua. Lihat di Timur Tengah sampai sekarang, bangsanya satu, negaranya banyak, mureh gelut. Jangan lihat perang antara saudara, perang antara bendera, podo Islami, Syiah, Sunni, melihat sampai tumpah darah. Melihat zaman Irak-Iran tahun 80, tahun 90, sampai masih menangis, ya tak? Sama-sama Islam padahal. Bangsanya satu, Arab, Timur Tengah, negaranya banyak. Makanya orang sana itu melihat orang Indonesia itu heran. Negaranya siji, bangsanya wakil, kok rukun. Kembali kepada imam-imam kita karena mengajarkan ilmu ketuhanan. Kalau sudah masuk ke ranah ketuhanan, nggak ada gelupa, nggak ada khilaf, nggak ada perselisihan. Ini kalau mau. Terus pertanyaannya, apakah Indonesia nanti bisa berlaku seperti Timur Tengah? Ya bisa jadi. Tinggal pertanyaannya, ilmu ketuhanannya dihabiskan apa enggak? Mohon maaf, ada gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan yang mengubah asas Pancasila dengan bahasa khilafah. Mohon maaf loh ya, itu mohon maaf kemarin itu. Nggih. Sebetulnya kami tidak arahnya ke situ, Pak. Itu bukan kapasitas saya. Cuman oleh karena ini menyangkut masalah kerukunan, menyangkut masalah persatuan umat seluruh Indonesia, baik umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha. Oleh sebab itu jangan kau lupakan ajaran ketuhanan di dalam agama Anda masing-masing. Karena kalau itu kau sampingkan, mohon maaf, saya tidak mendalui kerso, saya tidak mengatakan apa disi kerso, apa disi kerso Pak, mendahului kehendak Allah. Aku yakin tinggal tunggu Indonesia akan hilang. Perang terjadi, perang palegrek antara agama bisa, antara suku bisa, dan semua itu disebabkan karena kesalahan kita, karena kita tidak masuk ke ranah pengajaran ketuhanan, karena kita tidak mau masuk di dalam ilmu sejati untuk menciptakan budi luhur dalam hati kita. Sebab hati seseorang kalau sudah muncul budi luhur, mohon maaf, yang ada adalah andap asor qanaah. Artinya apa? Sendikoda dawu nrimo ing pandu. Nggih, matur suwun saudara saya yang dari Hindu, Pak nggih. Dari Hindu sudah meluangkan waktunya untuk saling berkomunikasi dan tukar pengalaman tentang ilmu ketuhanan. Ternyata kalau kita sudah ranahnya di dalam ketuhanan, apapun agama Anda, aku yakin substansinya adalah esa. Maka oleh sebab itu bagi yang lain
boleh lintas agama masuk di dalam forum pengajian kami, yang kami sudah tidak hanya di Jawa, juga di luar Jawa. Bahkan ini kita sudah ada rencana ke luar negeri, Pak, Australia sama ke Malaysia. Entah nanti bagaimana perkembangannya nanti di sana. Saya sendiri hanya perintah Allah aja, saya tidak bisa apa-apa, saya hanya mengikuti apa yang Maha bisa. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Nggih, matur suwun atas rawuhipun. Yang jelas ini adalah ayat yang tercipta, yang mengandung ayat yang tersirat. Mana tersiratnya? Maksudnya berarti kalau kita bahasa Al-Quran, itulah Al-Quranul Qadimnya, dimana itu diturunkan sebelum diterjadikan dunia dan seisinya. Makanya di dalam sejarah Islam, mengapa harus ada Taurat, Zabur, Taurat, Injil, terus Al-Quran? Mengapa tidak satu aja? Aslinya sumbernya dari Al-Quranul Qadim. Oleh karena Taurat dicidrai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengalihkan fungsi maksud firman-firman Tuhan, dialihkan kepada dunia, maka diganti, disempurnakan, munculnya Taurat. Zabur diganti Taurat, Taurat diganti Injil, Injil akhirnya diganti. Cuman substansinya semuanya itu menuju ke akad. Kita beda, sama, walaupun tidak tertera di dalam Al-Quran, tapi di dalam saudara saya, di dalam Hindu, dalam Buddha, lihat, mengajarkan tentang ketuhanan. Udah, yang penting kita sama dalam pengertian ke ahad. Urusan baju beda-beda nggak ada masalah. Yang terpenting silakan berbeda bendera, tapi maksud dan tujuan adalah satu. Oke, satu lagi, Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebade nuwun keterangan niki hakikatipun sholawat. Nah, sholawat niku ditujuaken dhateng Kanjeng Nabi napa dhateng diri kita sedaya niki, Pak? Ngoten nggih. Nggih. Terus yang nomor kalih niku kula kan kadang-kadang nglampahi napa niku sholawat nggih. Kula kadang niatnya kula niat ngeten. Niat ingsun sholawat ingkang sholawat menika hidup ingkang wonten diri kula lan luar diri kula usul datang Allah niku harus napa mboten niku ngaten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ngeten, Pak. Atas pertanyaan pertama, jikalau saya membaca dan menjawab dari kacamata syariat, jelas kepada Kanjeng Nabi dengan harapan syafaat pada kita. Oke, kacamata syariat. Karena alasannya innallaha wa malaikatahu iku yusholluna, Allah sendiri, malaikat juga bersalawat terhadap Kanjeng Nabi. Cuman etikanya mestinya kita harus tahu bagaimana Allah oleh bersolawat, malaikat oleh bersolawat terhadap Kanjeng Nabi yang bagaimana. Kalau bunyinya bagaimana? Kalau kita sudah jelas shollu ala nabi dan seterusnya. Terus sholawatnya Allah, sholawat di malaikat yang bagaimana? Ini yang banyak tidak tahu. Udah. Terus kalau saya baca, saya jawab dari kacamata hakikat, Allah itu mana? Hidup dalam diri kita.
Malaikat itu mana? Warid dalam diri kita. Iku yusalluna, memberikan syafaat kepada kita. Bentuknya apa? Kita gak iso asli nih, jasad ora iso ngomong, akhirnya iso ngomong. Telinga kita aslinya adalah budek, akhirnya krungu suara. Lho iki syafaatnya teko. Bentuk sholawati Allah terhadap diri kita sendiri yaitu memberikan syafaat, pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Hanya karena pertolongan Allah lah, mohon maaf, kita bisa makan, ngunyah nasi, menelan, terus di lambung diproduksi, ada yang jadi vitamin, ada yang jadi kotoran, ada macam-macam. Itu atas dasar sholawatnya Allah yang berupa syafaat pertolongan itu. Ini hakikat loh ya. Berarti kita membaca syafaat secara membaca sholawat hakikatnya kembali pada Muhammad, diri kita masing. Kita punya tata krama, etika kepada Tuhan dalam diri kita. Dengan bentuk kita tidak merampas bajunya Allah. Itulah bentuk kita bersalawat. Itu bentuk kita bersalawat. Loh, kembalinya pada siapa? Diri kita. Dengan bentuk apa? Siapa yang menanam perkara baik, nanti muncul buahnya kembali pada diri sendiri. Husnul a'mali nata'iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Bagusnya laku dohir iku ditentukan keadaan hati jenengan. Keadaan hati jenengan bagus iku sebabnya mingkol bin zahidin, manunggal atau keakhir ketika berlaku. Maka disinilah maksud siapa yang menanam kebaikan akan memetik buah kebaikan. Sebaliknya su'ul a'mali nata iju su'il ahwal mingkol bin ro'ibin. Nah ini jelas, siapa yang menanam kejelekan maka dia akan menuai kejelekan itu sendiri. Inilah ajaran tentang masalah budi luhur dinut tauhid itu seperti itu. Oke. Jadi sholawat secara pandangan syariat tidak salah, secara hakikat juga tidak salah. Sekarang kita sinkronkan bagaimana syariat dengan hakikatnya itu sinkron. Kembali lagi saya katakan, karena syafaat ditaruh di dalam diri Muhammad, maka seakan-akan Muhammad itu bisa memberikan syafaat. Tapi aslinya yang memberikan syafaat adalah Allah. Karena syafaat Allah ditaruh di dalam air, maka seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus, dahaga, haus. Padahal sejatinya yang menghilangkan rasa haus adalah hidup di dalam air. Oke, Bapak Ibu, satu kali lagi mau, enggak, bonus satu kali, nikah. Pak E nikah. Oke, niate kholwat wa'u dari bahasa lesan benar, tapi bahasa hati harus hilangkan rasa keakuan diri yang berkholwat. Oke, leres, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten
Ngapunten Gus, nami kula Zainal Arifin saking Barurejo. Pangapunten niki sing kula tangkutaken niki aneh tapi nggih nyata. Ya niki dijawab alhamdulillah, mboten nggih alhamdulillah. Pertanyaan kula mangeten Gus. Kat jaman alit sampai tuwa niki wau sing diomongni swarga. Nggih, kalih neraka. Surga dengan neraka. Iya, surga dan neraka. Niki wau hakikate swarga niku napa, neraka niku napa. Niku siji. Sing nomor kali niku kat biyen ngapunten nggih. Niki mboten nusuk kalih rencang-rencang kula kiai utawa ustad kalih kanca-kanca santri mboten. Ning kula pengen nyokehne. Niki ingkang nomor kalih. Swarga niku teng donya napa swarga niku teng neraka, teng akhirat. Pertanyaan kula kalih niku mawon Gus, yen badhe dijawab alhamdulillah, kersane dulur-dulur niku ben boten bingung. Nggih. Niki sekata-kata kan biyen swarga lan neraka niku besok. Ah, ngoten Gus. Niki kersane dulur-dulur ben paham, ben yakin. Ngoten nggih. Kula kinten cekap semonten wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, surga iku apa, neraka iku ya apa? Pertanyaan kedua, iku ning dunya apa ning akhirat? Pun tetap kula jawab, tapi jawab kula tetap memakai dua kacamata. Nek kacamata situk tok Pak, situk kan kacamatane. Terus ya apa? Hati cek pantes sih, coba jenengan gaya pakai kacamata satu gindil, satunya tidak kacamata piye. Pun di sini ada kacamata syariat dan hakikat, pandangan manusia dan pandangan Allah Tuhan, pandangan yang tidak asli ini dan pandangan asli ini. Yang disebut surga adalah al-jannah, di mana hatimu terasa tatmainnul qulub, anteng, damai, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati jenengan terasa damai, anteng, tidak ada rasa takut, khawatir, gampang gelisah, nggak ada. Pandangan hakikat, inilah surga. Bisanya tatmainnul qulub yo ala bidzikrillah, dzikir yang mempertemukan jenengan pada Tuhan. Berarti ketika jenengan bertemu terhadap Tuhan, disitulah letak kedamaian yang hakiki. Dan ini terjadi di dunia. Berarti surga itu bisa terjadi di dunia. Pandangan hakikat. Kita tidak menunggu besok di akhirat. Kata orang syarek, mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat. Tidak. Ini pandangan hakikat, kacamata hakikat, pandangan Allah, pandangan Esa, pandangan aslinya.
Yaitu ketika Anda bertemu terhadapnya, terhadap Tuhan itu, disitulah kau akan disebut surga itu. Mohon maaf Pak, kita laki-laki punya istri cantik seperti bidadari, bahagia ya? Bahagia. Punya anak lucu-lucu, gitu. Yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan imut-imut. Terus status kita kerjaan duniawi ya mewah, pabrik menyuwangi milik kita, enak nggih? Enak. Tapi kita tidak merasa di balik enak itu ada siksaan. Kita budal kerja karena istri kita cantik. Aku melihat ibu kemarin kok biasanya HP-nya gak di password, kok iki di password, curiga. Kira-kira gak selingkuh. Wes bingung, hati kita susah gelisah. Ya, bentar lah, bentar. Di belakang kita bahagia, punya istri cantik, punya anak imut-imut, punya harta benda mewah, tapi tidak tahu di belakangnya kita menyiksa kita. Hakikatnya itulah neraka sudah. Siapa di dunia sudah seperti ini, maka buahnya besok di akhirat ya seperti itu. Dalam hati kita selalu beriman bahwasanya selain Allah, selain Tuhan itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Padahal Al-Maidah Allah katakan malakum darraw wala naf'an. Selain Allah disebut makhluk itu tidak bisa mendatangkan mudarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat aslinya, wes hakikatnya. Jangan dicampur dengan syariatnya, hakikatnya. Berarti secara hakikat surga sudah terjadi dalam diri kita setelah pertemuan jenengan terhadap Tuhan yang kumaksud Esa tadi. Surga itu apa? Jawabannya ya kebahagiaan hatimu yang hakiki. Kalau kebahagiaan jenengan terhadap selain Allah, itu tadi wazujina linnasi hubbus syahwah, isinya hubbus syahwah minan nisa wal banin wal qanatirin, garwa anak dunya brono. Jenengan tinggalkan betul. Pabrik sak Banyuwangi jenengan sedo ditinggalkan. Istri yang cantik akhirnya gak dipek uang betul. Mana maksudnya kekal, padahal jannah iku khalidina fiha abada. Secara syariat tak jawab, gak salah. Kalau besok, kalau sudah dunia ini digiles ambek Gusti Allah yang namanya yaumis sa'ah, yaumil qiyamah, hari kiamat, dihancurkan semuanya. Bahasa syariat berarti surga sesuk, tidak di dunia, miturut kacamata syariat. Tapi pertanyaannya, apakah betul besok itu kita itu dalam rahmatnya? Satu aja sampai pegang ya, sampai buka surat Az-Zumar ayat piro mangke 54 atau 45. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu, lekaslah kembali kau pada Tuhanmu, wa aslimu, dan berpasrah dirilah kau, min qabli ayat tiakumul adab, sebelum datangnya suatu kematian. Jikalau kau tidak lekas kembali ke ahad, summalatun sorun, maka anda tidak akan mendapatkan pertolongan. Ayat ini satu paralel dengan ayat 72 ayat surat Al-Isra.
mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia ruhaniyah mata hati kita masih buta pada Allah, pada Tuhan, besok pun kita akan seperti itu. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap. Kalau nggak percaya, jenengan habis ngaji meremok kabeh mulya. Masih dalane padang ya apa tetep kelihatan mungguh kita peteng gelap. Kalau nggak percaya, aku yakin tak jamin nggak bisa sampai ke rumah. Walaupun jenengan sekarang sudah tahu jalan menuju ke rumah masing-masing. Coba sing lanang tutupen sarung, sing edok tutupen kodong. Ayo mulai bareng kita syuting. Kira-kira jalan masing-masing tabrakan enggak? Aku yakin enggak sampai rumah. Itu logikanya. Saat wa inna ilaihi rajiun, kita kembali kepada Allah, dikira mudah. Mungkin bisa dilihat awal bab kitab Hikam membahas masalah iktimat. Bab pertama, apa iktimat? Ngendel-ngendelno amaliyah. Oh kok gak sholatku, gak mungkin aku mlebu surga. Oh kok gak posoku tekun, terus hajiku tekun, gak mungkin aku mlebu surga. Coba dilihat keterangan tentang bab iktimat bagaimana. Ternyata apa Pak? Miturut kacamata hakikat, kita selama masih ngaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan, iku podo karo kita itu nyolong barange Gusti. Itu kita nggak punya etika pada Allah, nggak punya etika. Makanya inilah perlunya pendidikan ketuhanan itu, supaya kita ada kesadaran atas ketuhanan kita, sehingga punya akhlak ilahiyah, sehingga ketika jenengan sholat, ketika jenengan zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, hati jenengan itu khudur menyang Gusti Allah. Disitulah maksudnya, itu di situ. Jadi Pak, menurut kacamata syariat, dengan keterangan-keterangan yang berhujah dari Al-Quran atau As-Sunnah, bahkan didukung dengan ijma qiyas, mengatakan bahwasanya surga itu besok setelah hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, baru muat siratal mustaqim. Rupanya ya apa? Diterangkan di situ. Oh, bidadari Pak. Bidadari itu digawe esok, sore perawan mana? Digawe sore, esok perawan. Itu bahasa keterangan. Ya wis, terserah jenengan. Cuman saya hanya bisa untuk memberikan motivasi, kalau sekolah jangan di ibtidak saja, naiklah ke sanawi. Kalau sudah sanawi, naiklah ke aliyah, SD, SMP, SMA, baru mahasiswa, ada S1, S2, S3. Begitulah. Oke, itu jawabannya Bapak Ibu dari kacamata syariat dengan kacamata hakikat. Oke, Bapak Ibu sedaya mawon, semua aja yang sudah masuk dalam atensi ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan segala apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini tentang teori ilmu di dalam ilmu ketuhanan, estu menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir barangkali ada kalimat-kalimat yang sifatnya itu ada menyakitkan, menyinggung dan lain sebagainya,
Ketahuilah, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya menyampaikan ini, tidak ada pemaksaan untuk beriman atau melecehkan dari hak-hak di antara panjenengan. Enggak, saya semata-mata menyampaikan ini demi kebaikan kelangsungan rohaniah jenengan di mata Tuhan panjenengan. Awal sampai akhir kula nyuwun agung isih pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru. Beliau beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan modern. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita ambil hikmah dan manfaat, sehingga membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.